Selamat malam pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Seradita. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir, bakal melaporkan Presiden Jokowi terkait pernyataannya. Presiden boleh berkampanye dan memihak paslon di Pilpres 2024. Ari menyesalkan pernyataan Jokowi yang seharusnya menjaga kestabilan politik di negara ini. Ari pada Kamis 25 Januari 2024 menilai pernyataan terang-terangan Jokowi bakal berdampak bagi stabilitas politik Indonesia. Dia beralasan netralitas aparatur sipil negara sedang dibutuhkan saat ini guna menjaga kestabilan politik. Seandainya TNI dan Polri berpihak, maka peluang terjadinya chaos besar. Ari sendiri sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Tim Hukum Nasional Amin, menurut Ari, sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi yang akan dilayangkan ke Bawaslu. Namun pihaknya menunggu sikap KPU dan Bawaslu terkait pernyataan Jokowi tersebut. Diketahui Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres ataupun Pemilu 2024. Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ketika kunjungan kerja di lapangan TNI Angkatan Udara Halim, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri yang mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, saja saya kampanye, tapi harus cuti, tidak memakai Fasilitas negara. Hah? Ya nanti dilihat. Ya, terima kasih, Pak. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hashim Asyari, turut merespon soal pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Presiden boleh memihak dan mendukung salah satu paslon tertentu dalam Pilpres. Hashim menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sejatinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis 25 Januari 2024, Hashim mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut sejatinya masih dalam norma yang diatur dalam undang-undang. Hanya saja ketika disinggung soal apakah KPU RI membenarkan pernyataan Jokowi tersebut, Hashim secara tegas membantah. Dia kembali menyatakan bahwa sejatinya apa yang diungkapkan Jokowi memang yang terdapat dalam pasal-pasal di undang-undang. Selain itu, dia juga mengatakan jika seorang presiden ingin melakukan kampanye di Pilpres 2024, maka presiden tersebut harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri. Hashim menegaskan presiden dan menteri harus cuti jika ingin berkampanye.
Dia juga mengatakan yang Presiden Jokowi lakukan kemarin bukanlah berkampanye. Lalu terkait menteri yang ingin berkampanye, Hashim memaparkan menteri tersebut harus mengajukan surat izin kepada Presiden. Kemudian Jokowi selaku Presiden akan mengeluarkan surat izin ke menteri yang bersangkutan. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur apa yang disampaikan Pak Presiden. Disampaikan Pak Presiden menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tapi dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa kan dikatakan asal tidak menggunakan fasilitas negara gitu. Dari KPU sendiri untuk memastikan bahwa itu berjalan secara Yang profesional menjalankan tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu, Mas. Silakan ditanyakan. evaluasi debat Di Undang-Undang Pemilu kan sudah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait hak kampanye dan berpihak memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menanggapi polemik pernyataan Jokowi tersebut, Ma'ruf Amin mengaku bakal bersikap netral. Terkait siapa pilihannya nanti dalam Pilpres 2024, Ma'ruf Amin menegaskan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Yang jelas, siapa pilihan Ma'ruf nanti akan dituangkan saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Ma'ruf Amin menuturkan secara aturan memang diperbolehkan untuk Presiden ikut berkampanye. Terkait setuju atau tidaknya akan hal tersebut, Ma'ruf Amin memilih untuk menyerahkan itu semua kepada publik. Namun dia menekankan bahwa sejak awal dirinya memilih bersikap netral dan tidak memihak paslon manapun. Dia enggan dikaitkan dengan perbedaan pendapat dengan Presiden Jokowi. Namun murni karena dirinya memilih untuk netral sejak awal. Walaupun demikian, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini tetap menghormati apapun pilihan Jokowi nanti. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden, ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Kita ke informasi terakhir, ada Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto yang mengungkap sentimen negatif pada Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Bahkan sentimen negatif kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mencapai minus 96%. Dalam konferensi pers di Media Center Ganjar Mahfud Jakarta pada Kamis 25 Januari 2024, Andi menyatakan hal tersebut terungkap dari hasil media analitik yang dikaji internal oleh TPN Ganjar Mahfud. Baginya sentimen negatif kepada Jokowi sudah dimulai sejak ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut turut berkomentar soal debat ketiga. Dia menyoroti dalam debat ketiga Pilpres 2024, Presiden Jokowi mengomentari debat yang cenderung menyerang personal paslon. Menurut Andi, ini justru menghasilkan sentimen negatif ke Presiden karena dianggap cawe-cawe urusan Pilpres. Dia juga mengatakan sentimen negatif kepada Jokowi terus meningkat sejak saat itu. Bahkan sebulan terakhir, Presiden sentimen negatif tersebut mencapai minus 96%. Karena itu, Andi mengingatkan bahwa hasil media analitik tersebut menunjukkan bahwa warganet ingin Presiden Jokowi netral dalam Pilpres kali ini. Sebab ia tidak ingin adanya konflik of interest.
Dia mengatakan warganet ingin Jokowi fokus untuk menyelesaikan masa jabatan sampai 20 Oktober 2024. Apalagi dunia sedang banyak mengalami krisis. Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh berkampanye dan memihak sebagai bentuk pengingkaran. Baginya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak boleh mengucapkan hal ini. Sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. Dijelaskan Todung, UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum. Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi juga bersumpah sebelum menjalankan tugas sebagai presiden. Dia berjanji bakal melaksanakan konstitusi dan hukum. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwi-Payana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, ya. Dan itu ada dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya juga membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memang melihat, ya, dan membaca bahwa ada klausul, ada pasal yang disebut oleh Saudara Ari Dwi-Payana. Tapi dalam konteks ini, saya memahami pasal itu kalau, ya, presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term. Ya. Nah, dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik. Dia tidak running for the third term, ya. Jadi tidak ada periode ketiga. Nah, dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini. Dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, nah, potensi konflik of interest, potensi benturan kepentingan itu akan sangat telanjang dan kasat mata. Dan inilah yang tidak fair, tidak adil, dan menurut saya ini yang tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality, ya, dan menjamin juga tidak ada diskriminasi. Nah, saudara-saudara, harap diingat juga bahwa Presiden juga bersumpah sebelum menjalankan tugas-tugasnya, di mana antara lain dalam sumpah itu Presiden berjanji akan melaksanakan konstitusi dan hukum. Itu ada dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal ini ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Ya. Ini bacaan, ya, yang saya baca dari pasal 9 itu. Ya. Karena ini juga salah satu yang disebutkan bisa sebagai alasan untuk melakukan pemakzulan. Ya. Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 ini. Dan kalau dikaitkan dengan, ya, pasal mengenai pemakzulan, baik itu dalam undang-undang MK, ya, yang kita ketahui selama ini. Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan seperti saya katakan tadi. Dan ini ditulis dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang saya ingin pindah ke Undang-Undang Pemilu tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Pemilu menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Catatan atau komentar yang diberikan oleh Saudara Ari Dwi-Payana, dia mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye, ya. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting
Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, Presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Saja saya kampanye, tapi harus tidak memakai fasilitas negara. Ya nanti dilihat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Itu tadi informasi dalam Viral News kali ini pemirsa, namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada beragam informasi lainnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.